Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang ada di GBD Situbondo. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sarapan yang bertema tentang persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Apa itu persembahan yang berkenan di hadapan Allah? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita buka dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya. 3 bulan namanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila perangkat-perangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan, dan Daud menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini tabut Allah itu pertama kali ada pada zaman Musa. Ya, saat Musa mempersembahkan korban di kemah suci itu, di sana dalam bahasa aslinya Shekinah of Glory, artinya itu ada hadirat Allah. Jadi di zaman Yosua tabut Allah itu ada di tengah-tengah mereka dan kemenangan terjadi. Saat Musa digantikan oleh Yosua, tabut Allah itu berakhir di Shilo. Pada zaman Nabi Eli, tabut Allah itu tidak dipergunakan dengan baik, Bapak Ibu. Di 1 Samuel pasal yang keempat, tabut Allah dirampas oleh orang Filistin saat orang Israel membawa tabut Allah ke perperangan, ke medan perang. Tapi apa yang terjadi di 1 Samuel 4 itu, orang Israel mengalami kekalahan, Bapak Ibu. Bukannya mendapatkan kemenangan karena mereka sudah membawa tabut dalam peperangan, tetapi orang Israel mengalami kekalahan. Sampai di situ tabut Allah diambil oleh orang Filistin. Di sini Bapak Ibu, tabut Allah sendiri itu berkata tadi Shekinah of Glory, artinya ada hadirat Allah. Jadi setiap ada tabut dimanapun itu ada hadirat Allah, ya Bapak Ibu. Di sini orang Israel menyandingkan, Bapak Ibu, mereka memiliki keinginan dagingnya mereka. Ketika mereka berperang, saya membawa tabut Allah biar kemenangan ada. Tapi buktinya apa, Bapak Ibu? Bangsa Israel mengalami kekalahan. Sama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jika kita memiliki motivasi yang salah, jika kita hanya datang ke hadirat Tuhan, bernyanyi, memuji, tapi motivasi kita salah, kita hanya cuma mencari berkatnya Tuhan, hanya buat bisnisnya kita, buat kesenangannya kita, Tuhan tidak akan memberikannya itu semua pada kita. Pasti akan sia-sia juga kita datang sama Tuhan cuma menyandingkan, sama kayak orang Israel, Bapak Ibu. Di pasal yang kelima, 1 Samuel pasal yang kelima, di situ juga tabut Allah
diambil oleh orang Filistin. Tapi mereka menaruh di depan patung yang bernama Dagon. Pada saat itu kepala Dagon yang jatuh, Bapak Ibu. Jatuh, hari pertama jatuh, dibetulin lagi sama pasukan Filistin. Mereka masuk lagi, jatuh lagi, bahkan bukan hanya kepala, sisa hingga tubuh patung Dagon aja yang masih bertahan. Di situ Bapak Ibu, orang Asdod sama Tuhan ditekan habis-habisan. Banyak borok-borok yang ditimpa di tempat Asdod, Bapak Ibu. Ketika orang Filistin tidak kuat, dibawa pergi Bapak Ibu ke Gad. Pada saat itu juga Tuhan menekan kota Gad itu sehingga mendatangkan borok-borok juga Bapak Ibu. Sehingga orang Gad juga berpaling lagi, tidak kuat juga gara-gara ada tabut Allah di situ. Mereka pindah ke Ekron Bapak Ibu. Akhirnya pada saat itu mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut Allah yang mereka rampas dari orang Israel. Akhirnya di pasal 1 Samuel pasal yang ke-6, orang Filistin mengembalikan tabut Allah itu. Mereka di dalam pasal 1 Samuel pasal 6 itu dituliskan mereka mempersembahkan persembahan yang layak. Mereka juga memakaikan kereta yang baru, benar-benar baru untuk dikembalikan kepada orang Israel. Pada saat itu orang pertama kali menerima tabut Allah adalah orang Bet-Shemesh Bapak Ibu. Mereka melihat kedatangan tabut Allah secara tiba-tiba dari Filistin ke Bet-Shemesh. Orang Bet-Shemesh dengan bahagia bersukacita menerima tabut Allah itu. Di situ mereka langsung mempersembahkan korban yang layak kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ada beberapa bagian orang yang ingin melihat isi dari tabut Allah. Seketika itu juga sebagian orang Bet-Shemesh itu yang ingin melihat langsung mati, langsung dihukum sama Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau misalnya kita di hadirat Tuhan, jangan pernah kita bermain-main Bapak Ibu. Kita harus bersungguh-sungguh. Karena di dalam hadirat Tuhan, kalau kita main-main, kita cuma melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya Bapak Ibu akan tahu akibatnya yang Tuhan akan lakukan terhadap kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita dalam hadirat Tuhan, dalam bait Tuhan itu ya jangan seperti orang Bet-Shemesh ini. Mereka karena keingintahuan mereka, keponya mereka pengen melihat, akhirnya meninggal Bapak Ibu. Tuhan sendiri itu suci, kita tuh masih berdosa. Kalau misalnya kita langsung disandingkan, kalau misalnya kita melihat langsung Tuhan, pasti ya kita harus betul-betul dalam kehidupan kita harus benar-benar diperbarui, harus benar-benar layak dulu di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita belum layak, kita sudah melihat Tuhan, kita pasti musnah Bapak Ibu. Nah, ketika Saul diangkat sebagai raja selama 20 tahun, Saul itu tidak mengerti arti tabut Allah sendiri. Tidak mengerti kalau misalnya tabut Allah itu menghadirkan Yesus dalam tabut itu. Hanya 20 tahun Saul mendiamkan tabut Allah itu. Selama 20 tahun Bapak Ibu, Saul tidak merasakan apa-apa karena tabut Allah itu didiamkan. Tapi di dalam 2 Samuel ayat yang ke-6, ketika Raja Daud diangkat menjadi raja,
Daud mengerti arti tabut Allah itu sendiri. Makanya dia mengambil lagi tabut Allah dari yang kita baca di 2 Samuel pasal yang ke-6. Dia mengambil dari seorang rumah Obed Edom. Kita tahu pertama Daud mengambil dengan cara yang salah, Bapak Ibu. Daud mengambil dengan cara sebelum tabut itu dipindahkan ke rumahnya Obed Edom, orang pertama mereka mengambil tabut Allah seperti orang Filistin mengasihkan tabut Allah itu pada orang Israel. Mereka memakai cara yang sama seperti orang Filistin. Pada saat itu juga, ya, kita bisa baca di ayat-ayatnya, mereka ya langsung ada yang meninggal seketika dalam mengantar tabut Allah itu sendiri. Akhirnya tabut Allah itu berhenti di Obed Edom. Di sini Daud awalnya memakai cara yang sama dengan dunia. Kita juga mau, Bapak Ibu, kita ketika dalam hadirat Tuhan jangan sama seperti orang-orang yang baru kenal dengan orang-orang dunia di luar sana. Tapi kita mau sebagai anak-anak Tuhan mengenal kalau misalnya kita di dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar tahu sikap apa untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika Obed Edom diberkati, semuanya melimpah, baru Daud mengerti bahwa cara untuk menaruh tabut Allah ke tempat kota Daud seperti apa. Di 2 Samuel 6 ayat yang ke-13 itu dan seterusnya, ayat 13 sampai ayat 14, di situ dituliskan bahwa Daud ketika mengambil tabut Allah dengan cara ketika ia melangkah 6 langkah, Daud harus mempersembahkan korban. Tidak gampang, Bapak Ibu. Korban itu dia mengorbankan seekor lembu, anak lembu yang masih gemukan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita juga mau, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini, dalam hadirat Tuhan, jangan kita memakai cara orang-orang di dunia sana. Kita mau dalam hadirat Tuhan, kita sesuaikan dengan keinginan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan hadir di situ, kita pakai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di sini pesan firman Tuhan sepanjang pada pagi hari ini, nikmati terus hadirat Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Daud mempersembahkan yang terbaik ketika Daud mengerti yang Tuhan mau. Setiap 6 langkah dia harus mempersembahkan. Bahkan Daud sampai orang gila menari-nari sampai di tempat tujuannya. Kita mau, Bapak Ibu, kita mau mempersembahkan yang terbaik dalam hadirat Tuhan. Jangan seperti dunia di luar sana. Jadi di sini Bapak Ibu terus nikmati hadirat Tuhan, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin sekian untuk firman pada pagi hari ini. Semoga jadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.